Medicinal benefits. Medicinal plants are widely used by the community to treat disease, but still maintain traditional knowledge regarding the use of medicine. Three villages that still maintain the tradition of treatment using medicinal plants, namely Sumber Mulyo Village, Mayangan Village, and Ngumpul Village. As for the plants used by the people of Jakarta are turmeric, ginger, galanga, suruh, and temu kunci. Preliminary observation indicate there is an interaction between plants and human studies in ethnobotanical studies. It is necessary to know the use of medicinal plants and an inventory of medicinal plants in Jakarta district. Research goal this research is number one, to know type of plants are used for medicine by the people of Jakarta district. Number two, to know plant organs are used for medicine by the people of Jakarta district. Number three, to know how to use plants for medicine by the people of Jakarta district. Number four, to know how to obtain medicinal plants by the people of Jakarta district. Benefits of research. Number one, obtain scientific information about the type of medicinal plants used as medicine by the people of Jakarta district. Number two, obtain scientific information about plant organs used as medicine by the people of Jakarta district. Number three, obtain scientific information about how to use medicinal plants as medicine by the people of Jakarta district. Number four, obtain scientific information about how to obtain medicinal plants as medicine by the people of Jakarta district. The method of the research is types of research. This type of research is descriptive exploratory with survey and interview method. Time and place of research. This research was conducted in January 2023. February 2023 in the Jakarta district, which consists of three villages, namely Sumber Mulyo Village, Mayangan Village, and Ngumpul Village. Tools used to conduct this research were writing instrument, camera, and voice record. The materials used in this study were medicinal plants that have the potential to be used as medicine by the people of Jakarta district, Jombang Regency. Data collection was carried out using open interview technique with key respondent and non-key respondent. Data analysis, qualitative analysis to find out the types of medicinal plants used by the people of Jakarta district and to find all the part use of the use them and the source they obtain. Research and discussion based on observation that have been made to the people of Sumber Mulyo Village, Mayangan Village, and Ngumpul Village, Jakarta district. There are 38 types of plants that are used by the community as medicine. This table type of plants used as medicine by the people of Jakarta district, Jombang Regency. This percentage of plant species that are widely used by the people of Jakarta district from the 38 plant species that have been inventoried. The highest presentation in turmeric plant is 743. This percentage of plant organ use. The highest percentage of plant organ use
was in the leaves 47, 83. This percentage of processing methods of medicinal plants. The highest percentage of processing method in boiling of 64890. 89 percentage of acquisition of medicinal plants. The highest percentage of acquisition in cultivation of 5630. This conclusion. Number one, there are 38 types of plants used by the people of Jogoroto District, Jombang Regency as medicinal ingredients. The type of plant that is most used by the community is turmeric, curcuma longa with a percentage of 743. While the plants that are less used by the community are the spec bangun-bangun, Coleus ambonisius, Condang kendis, Sinacanthus nutans, and Ruslan Bertulaca oleracea with a percentage of 0,8. Next question. It is necessary to carry out further research related to the content of the active ingredients contained in medicinal plants with the highest percentage and regionally specific plants. Number two, it is hoped that the people of Jogoroto District Jombang Regency will continue to preserve nature and local knowledge about medicinal plants that have existed for a long time so that they do not become extinct amid the rapid development of the flow of information and technology. This is my presentation. Thank you for attention. And I am sorry if I have any mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, saya dikasih kesempatan pertama kali ya dalam ujian ini. Mbak Siti Muawana, saya ucapkan selamat sudah sampai ke tahap ini. Pertanyaan pertama dari saya ya. Ini prinsip sains Islamnya. Prinsip sains Islamnya. Nah, di bab pertama pendahuluan itu ditulis latar belakang. Dalam kajian integrasi sains Islam, latar belakang di sini itu berisi apa? Berisi tentang kebermanfaatan tumbuhan obat. Oke. Sains Islamnya ada di mana? Ini kan latar belakang. Nah, kenapa memilih topik ini? Misinya apa? Simpelnya gitu. Jadi di dalam bab latar belakang ini, di bab pertama ini adalah basic filosofi atau basic landasan religiusnya kita melakukan penelitian ini sebenarnya apa? Yang melatar belakangi. Apa? Oke. Ini sebenarnya ditulis di sini ya. Kan ada ayatnya nih. Ya. Coba ayat di sini perannya apa? Coba dijelaskan ayat apa di situ dibaca, kemudian dijelaskan kenapa latar belakang menggunakan ayat Al-Qur'an, Asy-Syu'ara ayat 7. Tentang kewajiban berobat kepada
kewajiban berobat. Coba dipahami. Judulnya apa? Etnobotani tumbuhan obat. Oke. Kenapa milih judul ini? Apa yang melatar belakangi atau apa yang mendasari atau mungkin apa yang menginspirasi kenapa penelitian ini terjadi? Kenapa nggak milih yang lain? Saya tertarik meneliti ini karena biasanya kan etnobotani identik dengan etnis suku-suku yang ada di pedalaman. Sedangkan masyarakat Jogoroto ini tempat lokasinya itu dekat dengan pusat kota Jombang yang dimana kehidupan masyarakatnya modern. Oke. Tetapi masyarakatnya itu masih menggunakan tumbuhan obat sebagai salah satu alternatif pengobatan. Oke. Masalahnya apa di situ? Apa yang oke. Kan latar belakang ada tujuan yang mulia gitu kan. Ada yang misi yang mulia yang terinspirasi dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sebagai pedoman kita. Termasuk di dalam pedoman melakukan penelitian ini. Berawal dari ayat ini kita terpancing, terpicu untuk memahami kehendak Allah di balik adanya tanaman obat. Nah, nanti ini jadi nanti dibaca lagi, disistematikan lagi ayat-ayatnya. Al-Quran bicara apa sih tentang tumbuhan dan bagaimana Islam membangun kesadaran kita bersama untuk memahami tumbuhan perspektif Islam. Oke, itu latar belakang. Jadi ada basic filosofi di dalam sini. Sains tetaplah sains karena nalarnya adalah nalar ilmiah, nalarnya bisa terbuktikan secara indrawi, sedangkan Islam masuk di dalam tataran beyond science. Oke ya, beyond science. Baik. Jadi nanti ditata ulang redaksinya di latar belakang ini. Misinya adalah tugas kita sebagai khalifah. Salah satu perannya khalifah adalah merawat alam, melestarikan, terus memecahkan masalah, dan di situ peran kita. Oke ya, saya singkat lagi. Saya mengacu kepada bab 2. Bab 2 lagi-lagi ditulis ayat di situ. Sebenarnya ini kan berbeda ya antara logika atau nalar sains dengan logika dari ayat Al-Qur'an. Oke. Peran ayat di sini di bab 2 itu sebagai apa? Di tinjauan pustaka, saudara menulis tumbuhan obat dalam perspektif Islam. Ini bab ini buat apa? Oke. Jadi coba direnungkan. Ayatnya sudah betul. Dikasih tafsir. Oke. Tumbuhan obat dalam perspektif Islam. Apa? Tumbuhan obat dalam perspektif Islam itu apa? Nah, sebenarnya sudah ditulis ini. Oke, gini. Di dalam tumbuhan menurut Al-Qur'an itu bisa berfungsi sebagai dua hal ya. Satu sebagai rezeki, satu lagi sebagai obat. Tugas kita adalah mengungkap tabir di balik ayat-ayat Allah yang terhampar di alam. Alam itu, alam semesta. Alam itu kan akar katanya sama dengan al-ilmu ya. Ilmu, alam dan ilmu. Dan tugas kita adalah memahami ayat-ayat Allah, baik yang ada terhampar di alam atau yang tertulis di dalam Al-Quran. Tugas kita ini yang tidak dilakukan sama yang lain mungkin ya, karena kita menggabungkan antara temuan sains dan nalar spiritual Islam di situ. Jadi ini ayat ini adalah pedoman buat kita, mendasari buat kita untuk melakukan penelitian ini, bahwa penelitian adalah misi mulia untuk memahami kehendak Allah yang ada di alam. Jadi zaman
tata ini, tata. Jadi nanti kesimpulannya bagaimana Al-Quran bicara tentang tumbuhan. Jadi kalau bisa malah di list ditabelkan ini ayat-ayat tentang tumbuhan ya. Tumbuhan-tumbuhan dikumpulkan jadi satu kemudian ditafsirkan ternyata perspektif Islam tentang tumbuhan itu begini. Oke. Dan itu yang melandasi kita untuk melakukan penelitian ini. Oke, itu ditata ulang. Nggih. Dikuasai, nggak menguasai atau grogi ini. Belum makan siang? Belum minum. Memang nggak ada air minum di situ. Sampun Bapak. Baik. Saya lanjut ke bab 4. Bab 4 itu isinya apa? Hasil Apa? ayat mana? Ya, di bab 4 itu berisi Al-Imran. tentang yang dibahas tentang Implementasi implementasi apa? Coba dong, masa di Bandung ini. dari surat Ali Imran. Jelaskan dulu temuan sainsnya apa. Simpel saja, kemudian perspektif Islamnya apa? Gimana? Teman secara sainsnya apa? Hasilnya, kesimpulannya apa? Gimana? Ini kan saya hanya konfirmasi aja. Konfirmasi menyampaikan apa aja saya nggak paham karena wilayahnya saya bukan wilayah sains murni. Jadi sains biarkan sains, kita apa beyond sains, dibalik sainsnya karena Al-Quran tidak menangani secara temuan fisiknya tetapi mengungkap tabir dibalik temuan sains. Karena di dalam Al-Quran adalah sebagai pedoman. Jadi menjadi pedoman kita untuk melakukan pengembangan sains. Jadi itu. Nah, peran sains sendiri nanti tolong dicatat ini buat melengkapi ini. Peran sains sendiri, sains itu dijadikan sebagai tool, alat untuk memahami Al-Quran. Jadi nanti ada tafsir sainsnya. Jadi sama nanti membuat tafsir sains tentang tumbuhan obat. Begitulah kira-kira ya. Oke, sepertinya nggak fokus ini. Nggak fokus, nggak ada suaranya ini. Sebenarnya temanya menarik dan ini akan menjadi inspirasi banyak orang untuk menghargai ternyata banyak tanaman-tanaman yang terhampar yang sudah disiapkan kayaknya karena Rahman dan Rahim Allah. Terus tersedia sekabeh. Gitu. Kalau kita tidak melakukan penelitian ini dan nggak paham karunia Allah yang ada di alam, itu namanya salah. Jadi ini temuan ini itu bagian dari upaya untuk mensyukuri teknologi sendiri ya. Teknologi kita gunakan untuk meneliti dan berkiprah sebagai khalifah itu pengembangan teknologinya adalah hakikatnya adalah mensyukuri karunia Allah yang ada di alam. Jadi ini ditata ulang lagi, dikuasai dan ini sains itu ada dua ya. Peran di bab 4 nanti yang menjadi closing statement itu bisa jadi dua. Sains, jadi kita bertauhid melalui sains. Di kesimpulannya nanti Allah Maha Rahman ya Rahim, tapi narasinya dibangun melalui dua narasi ya, narasi sainsnya sama narasi filosofis perspektif Islam. Bertauhid. Kemudian yang kedua adalah berakhlak melalui sains, berakhlak. Jadi setelah tahu tumbuhan obat, ternyata ada banyak tumbuhan-tumbuhan obat. Kalau dalam ayatnya min kulli zawjin karim, silakan digali tumbuhan-tumbuhan banyak sekali. Dan bagaimana cara kita memperlakukan alam? Kan berakhlak itu bisa jadi berakhlak terhadap alam. Kalau kita tidak berakhlak kepada alam, sebenarnya
kita sedang melakukan bunuh diri sendiri. Karena pada hakikatnya kita ini terhubung dengan alam. Jadi kesadaran itu bisa didapat di luar sains sebenarnya. Wisdomnya. Kalau teman-teman ini oke, tapi kita melanjutkan dari teman itu. Baik ya, nggak bunyi sih, nggak seru jadinya. Padahal sudah ditulis. Nah, untuk di bab 4 ini dikumpulkan tersendiri. Jadi ada bab khusus pembahasan hasil penelitian perspektif Islam. Ada subbab tersendiri biar tidak campur aduk nanti, karena logika sains dengan logika nalar spiritual itu berbeda. Nggak bisa. Biarkan sains tetap sains, tapi kita melakukan analisa berikutnya untuk kesadaran ilahiyahnya. Baik ya. Itu aja, nanti konsultasi lagi jika tidak paham mengenai perbaikan-perbaikan yang ada. Dan itu aja, terima kasih dan saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.